Kalau untuk sekarang kan aku lagi proses apa ya? Proses menuju janda lah gitu ya. Kamu udah pernah dipakai belum? Pacaran sama dia? Udah sih. Nah, itu belum ceritain. Iya, sorry. Dia kan bentuknya tuh enggak panjang, tapi dia agak ujungnya agak gede gitu kan. Iya, jadi kan kita kan sebagai wanita kan kayak terlena gitu kan. Wah, terbuai. Aku mau deh ini. Setelah aku nikah nih Kak, si suami aku ini 180 derajat itu berubah gitu. Dan Oke, kita akan dengerin Amoy bercerita. Boleh, silahkan Amoy. iya, kalau untuk sekarang kan aku lagi proses apa ya? Proses menuju janda lah gitu ya. Awal aku ketemu sama suami aku ini kan dulu emang tempatnya emang nggak bagus juga sih Kak. Terus singkat cerita kan dia ngeliat aku nih Kak, gitu kan. Terus dia minta nomor aku. Terus akhirnya kita chattingan. Kan aku tinggal sama nenek ya Kak. Orang tua aku udah nggak ada gitu kan. Jadi hidup aku tuh kayak ngerasa aku ngerasa kayak aduh kok aku beda gitu sama yang lain gitu kan. Kenapa aku mau nerima cowok ini? Karena pada saat itu kan usia aku tuh di umur 20-an Kak ya. Kan keinginannya itu ingin banget gitu kan. Karena kita capek dengan hidup kan. Terus kerja itu juga aduh capek banget Kak. Udah dulu pernah aku ngerasa di mana aku itu jatuh banget dalam kehidupan aku. Jadi kayak aku tuh pengen ngerasa gitu Kak. Jadi aku bingung mau pulangnya kemana gitu kan. Orang tua aku udah nggak ada, sedangkan teman-teman aku juga mereka itu kayak datang tuh cuman butuh doang gitu kan. Nggak tulus ya. Iya, jadi kayak memanfaatkan gitu kan Kak. Aku mau curhat ke sini nggak bisa, terus mau curhat ke ini juga nggak bisa. Nah datanglah si cowok ini tadi kan. Aku juga karena ngerasa kurang kasih sayang ya dari sosok ayah tua, gitu kan, orang tua gitu. Ya udah deh kalau misalnya memang pengen mau sama aku, sat-sat aja gitu kan. Ya udah kita nikahin aja gitu kan ya. Kayak kita kan dari kecil emang di mindset seperti itu kan. Kalau pernikahan itu seindah yang kayak di TV-TV lah, yang kayak di cerita Cinderella gitu. Setelah aku nikah nih Kak, si suami aku ini 180 derajat itu berubah gitu. Waktu menjalani pernikahan ini Kak, dia lebih ke KDRT, terus perselingkuhan. Seromantis apa sih, sebaik apa sih pada saat pacaran itu, pada saat kenalan gitu. Biar kita bisa ngelihat perbedaannya pada saat dia nikah. Ibaratnya tuh kayak Moy, kamu udah makan belum? Belum gitu kan. Ya udah yuk kita makan gitu. Jadi setiap saat, setiap detik gitu kan Kak, dia lebih kayak sayang kamu lagi apa, sayang kamu jangan lupa makan. Iya kan selama ini kan aku ngerasa hidup aku tuh sendiri. Iya, hampa gitu. Padahal sebenarnya mungkin di luar sana juga banyak juga dan dia royal juga Kak. Aku butuh duit nih gitu, 2 juta soalnya buat buat bayar tagihan motor gitu kan. Ya udah langsung ditransfernya, menggambarkan kalau diri dia itu tanggung jawab, terus dia kaya raya. Jadi kan kita kan sebagai wanita kan kayak terlena gitu kan. Wah, terbuai. Aku mau deh ini Prince Charming gitu. Iya, itu kan aku ngomong nih sama dia, kalau memang mau serius ya udah kita nikah gitu. Kamu datengin ke rumah aku, ketemu sama nenek aku. Itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita selama 2 bulan itu indah Kak, indah banget. Jadi kamu udah pernah dipakai belum? Untuk itu sih udah sih. Nah itu belum ceritain. Iya. Total nih kalau diakumulasi untuk dari pacaran ke nikah 10 juta. 10 juta. Iya. Oh kasih kayak 2 juta, 2 juta gitu. Gimana awalnya ngajakinnya, di mana tempatnya, seperti apa, dan kamu kenapa mau? Aku tuh diajakin jalan-jalan ke puncak. Ya Allah, gue gak akan lagi pernah ke puncak. Nah, jadi dia bilangnya mau suka jalan-jalan nggak katanya gitu kan. Ya kita kan ya suka dong gitu. Yaudah kita ke puncak. Terus tapi malamnya kayaknya kita bakal nginep ya gitu kan. Soalnya kan
apa namanya, kita kalau mau turun mau pulang itu jalanan macet. Pada saat di puncak itu akhirnya kita kita hiburan gitu, healing kan. lah, ya? Healing lah gitu. Pesan apa, tempat penginapan gitu kan, Kak. Villa. Iya. Nah, di sanalah yang terjadinya, Kak. Mindset aku dulu kalau melakukan hubungan itu kan kayak harus nikah dulu. No. Tapi karena si cowoknya ini merayu, katanya aku bakal nikahin kamu, katanya aku bakal tanggung jawab, kan. Terus ya itu, Kak, terjadilah yang mau lah ya. Iya, terus tapi janji kan nikahin kayak gitu. Terus ya dia iya aja. Terus pas yang ketiga itu udah berasa, oh ini rasanya yang namanya itu seperti ini ternyata. Jadi udah apa namanya, kan kita sering melakukan itu kan, Kak. Intinya aku hamil lah sebelum menikah tadinya. Aku juga ngomong sama saudara-saudara aku juga kan. Nah, ternyata semuanya yang aku pikir aku merasa sendiri tadi selama ini, ternyata mereka jadi kayak tameng gitu, jadi langsung nolongin gitu kan. Tapi memang ada sih, Kak, aku punya saudara itu kan, saudara dia merantau gitu. Dia merantau, tapi memang saudara aku ini dia selama ini yang ngebiayain aku. Maksudnya yang ngasih uang ke aku juga. Jadi mungkin pernah nyakitin hati dia kali, Kak, ya. Nah, jadi pada saat aku datang, cuma dia yang nggak datang, Kak. Kan aku sempat kuliah gitu kan. Sempat kuliah, cuman nggak selesai. Jadi dia kecewa. Selama ini dia udah kerja keras gitu kan, Kak. Nguliahin, ngebiayain, udah jadi kayak tulang punggung gitu kan. Cuma dia yang nggak datang di pernikahan. Saudara-saudara aku semuanya pulang hadirin di pernikahan itu. Dan akhirnya aku nikah tuh, Kak, sama yang suami aku ini. Nah, ini kan pada saat aku nikah, Kak, kan. Nah, itu aku cuma dikasih berapa coba untuk sama yang suami aku tadi, cuma dikasih 10 juta doang, Kak. Nah, terus by the way, kamu kenapa nggak lanjut kuliah? Padahal kan ada yang biayain. Ya kan, karena ini. Jadi aku bandel, Kak. Aku dibeliin laptop, aku dibeliin motor, semuanya udah difasilitasin gitu kan. Cuma ya udah aku jual-jualin aja. Jadi kayak aku ngerasa bersalah banget, Kak. Ya karena aku udah mulai kenal sama cowok yang kurang baik tadi kan. Nah, itu kendalanya. Menikah. Di kampung nikahnya berarti? Di kampung. Berarti tetap kayak di resepsiin gitu kan? Sederhana aja sih. Ini, Kak, apa namanya, Pak? Jadi pada saat di kamar pengantin, jadi saudara aku tuh ngelihat gelagat si cowok ini ada yang aneh gitu. Ini cerita dari saudara aku sih ya. Kayak apa ya? Kayak seneng gitu, kayak happy, kayak gitu. Kayak sedangkan itu hari pernikahan kan harusnya kumpul sama yang kayak keluarga, tetangga-tetangga gitu kan. Keluarga si cowok ini, dia itu kayak sok kaya, ngerti gak sih? Sok kayanya gimana tuh? Sok kayanya itu misal kita tuh kalau di kampung itu jadi kayak tempatin di rumah tetangga gitu, bagainya. Terus dia tuh bilang katanya, di sini tuh ada nggak sih hotel yang paling mahal, katanya gitu kan. Awal dia mau datang tuh dia nanya, ada nggak hotel yang paling mahal, katanya. Mungkin nggak mau ngerepotin atau memang dia sok kaya atau gimana. Waktu di pernikahan tuh yang kayak saudara-saudaranya yang dari pihak suami aku ini, Kak, udah pakai emas lah, pakaiannya glamor, nggak mencerminkan yang dia cuma ngasih 10 juta tadi. Iya, gitu. Walaupun misalnya dia pengen tinggal di hotel yang paling mahal, yang nggak usah diucapkan lah ya, istilahnya cari aja, searching sendiri Google. Udah tuh kelar. Jadi singkat cerita itu aku balik tuh ke rumah mertua. Ya, aku punya kakak ipar juga. Jadi kita itu satu rumah tiga kepala keluarga. Oke, kakak iparnya cewek cowok? Kalau dari yang cowok sih cewek. Jadi kakaknya dia itu cewek. Iya.